Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materi yang mau Bapak bahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, apa itu teorema Pythagoras dan bagaimana cara pengerjaannya? Nah, untuk teorema Pythagoras ini bentuk yang bisa dipakai hanya bentuk segitiga, gitu. Sedangkan kalau bentuk yang lain, kalau ada di dalamnya ke bentuk segitiga, bisa dipakai teorema Pythagorasnya. Pythagoras gitu. Khusus untuk segitiganya, segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku gitu. Jadi bentuk segitiga siku-siku misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau diputar gitu, diputar seperti ini. Jadi untuk bedakannya ada simbol siku-siku ya, simbol tanda garis di pojoknya itu, seperti garis L atau seperti ini gitu. Itu gambar segitiga siku-siku. Nah, asal mulanya itu ada suatu persegi. Jadi persegi seperti ini. Gitu. Ada persegi lagi di sini. Persegi itu kan banyak sisi sama ya, banyak sisi sama. Ini persegi juga. Kemudian di sini juga ada persegi bentuk wujud sangkar atau persegi gitu. Nah, misalkan panjang sisi yang di bawah ini A, yang ini B, yang ini C. Seperti itu. Untuk panjang A-nya di sini juga A ya. Panjangnya A. Jadi bentuk A, kalau luas persegi A pangkat 2. Nah, bentuk dari persegi yang ini B pangkat 2 gitu. Jadi yang ini A pangkat 2, yang ini B pangkat 2, sedangkan yang ini C pangkat 2 gitu. C pangkat 2. Nah, ternyata bentuk susunan yang bisa dibuat C pangkat 2 ini, luas dari ini akan sama dengan nilai A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Gimana cara buktikannya? Coba dalam bentuk angka, misalkan A nya angka 3, B nya angka 4, berarti C nya angka 5 misalnya. Jadi misalkan angka-angka ini dibuat A, ini B, ini C gitu. 3, 4, 5. Nah, untuk berlaku seperti rumus yang di sini. C nya 5 berarti 5 pangkat 2, A nya 3 pangkat 2, B nya 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 25, 3 pangkat 2 9, tambah 16. 9 tambah 16 25, jadi sama hasilnya gitu. Jadi untuk membuktikan panjang garis ini, susunan rumusnya dari luas persegi masing-masing di jumlah. Yang terbesar itu sama dengan yang dua yang terkecil gitu, di jumlah ini. Dua yang terkecil. Jadi hanya berlaku kalau hasilnya sama dengan ya. Jadi kalau angkanya misalkan tempatnya asal angka 1 A nya misalkan, B nya 2, C nya misalkan 4. Nah, kalau misalkan ke sini 4 pangkat 2 16, A pangkat 2 1, B pangkat 2 4. Nah, ternyata beda, berarti tidak berlaku. Jadi gambarnya tidak mungkin segitiga siku-siku seperti itu. Nah, jadi intinya dari segitiga siku-siku, nyari yang terpanjang atau yang terbesar ini kan ditambah gitu. Kalau nyari sisi lain, misalkan cari A sesuai aturan aljabar, kalau cari A pangkat 2 berarti B nya pangkat 2 pindah. Karena B pangkat 2 ini tambah, pindah jadi lawannya tambah, dikurang gitu. Jadi mencari A pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2. Jadi mencari A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Dengan cara yang sama, berarti B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 gitu. Ya, jadi intinya kalau cari sisi yang panjang, sisi panjang ditambah. Jadi maksud ditambah itu angka yang misalkan sini A panjangnya, ini B, ini C. Berarti ini ditambah ini, tapi sebelumnya ada dipangkatin 2 dulu baru ditambah ya gitu. Maksudnya ditambah dulu gitu. Hasilnya di akar untuk mencari C. Kenapa di akar? Karena lawan pangkat 2 akar gitu. Nah, kalau nyari sisi lain, mau nyari A atau nyari B gitu, sisi lain intinya disebutnya dikurang. Jadi rumusannya kalau nyari sisi lain ditambah, kalau nyari sisi lain dikurang gitu. Nah, itu bentuk
dasarnya. Udah ada angka khusus yang perlu dihafal. Ini kalau bisa mah harus dihafal. Tripel Pitagoras disebutnya. Tripel artinya tigaan angka yang sudah pasti masuk ke rumus Pitagoras, masuk teorema Pitagoras. Jadi angka-angka ini sampai tingkat atas itu akan sering muncul di soal-soal. Biasanya seperti itu. Nah, angka-angka itu angka 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 gitu. Jadi angka ini yang sering muncul. Tambahannya nanti bisa buat kreasi sendiri, angka-angkanya disusun membentuk rumus ini. Tapi ini yang sering muncul di soal-soal di bab Pitagoras atau di tingkat selanjutnya. Itu bahasan mengenai Pitagoras. Cukup sekian dari Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin.